Kisah nyata horor pesugihan rumah makan Padang, nyawa pegawai jadi taruhannya. Di sebuah kota kecil yang terabaikan, di mana jalan-jalan sempit dipenuhi debu dan lampu jalan yang redup, hiduplah Rizal, seorang jurnalis investigasi berusia 30 tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang berani, dengan penampilan yang mencolok, rambut hitamnya selalu rapi, dan matanya yang tajam mencerminkan semangat untuk mengungkap kebenaran. Rizal sering mengenakan jaket kulit yang sudah sedikit usang dan celana jeans, memberikan kesan bahwa ia adalah seorang detektif yang selalu siap menghadapi kenyataan pahit di balik setiap berita. Malam itu, setelah menyelesaikan liputan tentang korupsi di pemerintahan lokal, Rizal melangkah keluar dari kantornya. Udara malam terasa sejuk, tetapi ada sesuatu yang aneh di balik ketenangan itu. Dia berjalan menyusuri trotoar, mendengar suara riuh rendah dari beberapa pedagang yang menjajakan makanan di pinggir jalan. Di antara keramaian, ia merasakan ketegangan yang tidak biasa. Masyarakat sekitar tampak gelisah, mengeluhkan sepinya pelanggan di warung mereka, sementara di dalam rumah makan Padang, sederhana, yang terkenal, pelanggan tampak sangat menikmati hidangan yang disajikan. Rizal berhenti sejenak di depan rumah makan tersebut. Aroma harum dari nasi Padang dan rendang menguar ke udara, memikat selera siapapun yang melintas. Namun, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun rumah makan itu ramai, ia merasakan kepingan ketidakberesan yang mengintai di balik kesuksesan kuliner itu. Dalam benaknya, desas-desus tentang hilangnya beberapa pegawai rumah makan itu mulai terngiang. Setelah beberapa hari mendengar cerita-cerita aneh, Rizal merasa dorongan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mengingat percakapan dengan seorang pedagang, yang mengatakan bahwa pegawai yang hilang tidak hanya sekadar pergi, tetapi seolah menguap begitu saja. Sepertinya ada yang tidak beres, pikir Rizal. Ia teringat betapa seringnya orang-orang berbicara tentang keajaiban hidangan di rumah makan itu, seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka ketagihan untuk kembali. Keesokan harinya, Rizal memutuskan untuk berkunjung kembali ke rumah makan Padang, sederhana. Ia berdiri di depan pintu, mengamati suasana. Di dalam, pelayan-pelayan bergerak gesit, melayani pelanggan dengan senyum lebar. Namun, Rizal bisa merasakan ketegangan di antara mereka, seperti ada yang mereka sembunyikan. Ia mengambil tempat duduk di sudut ruangan, mencoba menyerap semua informasi yang bisa ia dapatkan. Sambil menikmati seporsi nasi Padang, Rizal memperhatikan setiap detail. Ia melihat seorang ibu tua yang duduk sendirian di meja dekat jendela, menatap kosong ke arah piringnya. Rizal merasa iba dan mendekatinya. "Ibu, apakah semuanya baik-baik saja?" tanyanya lembut. Ibu itu terkejut, lalu menggelengkan kepala. "Anakku, Dani, bekerja di sini. Sudah seminggu dia tidak pulang. Aku khawatir ada sesuatu yang buruk terjadi," ujarnya dengan suara bergetar. Mendengar cerita ibu itu, hati Rizal bergetar. Ia merasakan tanggung jawab untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia berjanji akan membantu ibu itu untuk menemukan Dani. Rizal mencatat semua informasi yang didapat, semakin terpicu rasa ingin tahunya untuk menggali lebih dalam. Saat meninggalkan rumah makan, Rizal melihat sekelompok orang berkumpul di sudut jalan. Mereka berdiskusi dengan suara berbisik, seolah membicarakan sesuatu yang sangat rahasia. Rizal mendekati mereka, mencoba menangkap potongan-potongan percakapan. "Kau tahu, beberapa pegawai di rumah makan itu hilang, dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi," salah satu dari mereka berkata. Kata-kata itu membakar semangat Rizal untuk menyelidiki lebih jauh. Ia pulang dengan pikiran penuh, merencanakan langkah-langkah berikutnya. Dalam perjalanan pulang, bayangan wajah ibu tua itu dan kata-kata tentang Dani terus mengikuti langkahnya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehilangan pegawai, mungkin ada kegelapan yang mengancam banyak nyawa. Sewaktu sampai di rumah, Rizal duduk di meja kerjanya, memeriksa catatan dan artikel yang pernah dia tulis tentang praktik-praktik aneh di dunia kuliner. Ia merasa ada benang merah yang menghubungkan semua ini, dan ia bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik rumah makan Padang, sederhana. Dengan semangat membara,
Rizal mempersiapkan diri untuk perjalanan berbahaya yang akan membawanya ke dalam kegelapan tak terduga. Keesokan harinya, semangat Rizal untuk menyelidiki semakin membara. Ia memulai hari dengan menelusuri jejak Dani, pegawai yang hilang, sambil mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Rizal merasa tergerak untuk menyelidiki lebih dalam, mengetahui bahwa kegelisahan masyarakat di sekitarnya bukanlah tanpa alasan. Dalam pikirannya, ia terbayang betapa banyak orang yang mungkin tidak pernah kembali. Rizal memutuskan untuk mengunjungi rumah makan Padang, sederhana, sekali lagi. Sesampainya di sana, ia memperhatikan bahwa meskipun tempat itu ramai, ada suasana yang sangat berbeda. Pelayan-pelayan tampak lebih tegang, dan beberapa pelanggan terlihat tidak nyaman. Ia duduk di meja yang sama seperti sebelumnya, berusaha menyerap suasana di sekelilingnya. Dari sudut matanya, Rizal melihat seorang pria parubaya berpakaian rapi, mungkin pemilik rumah makan, berdiri di dekat dapur. Pria itu berbicara keras kepada para pelayan, menciptakan atmosfer ketakutan. Rizal mencatat semua ini dalam pikirannya, ada sesuatu yang salah di sini, dan ia bertekad untuk menemukannya. Setelah menghabiskan makan siangnya, Rizal melangkah keluar dan berkeliling di sekitar rumah makan, berusaha mencari informasi lebih lanjut. Ia mendekati pedagang yang menjajakan makanan di dekat situ. "Pak, apakah Anda mendengar tentang pegawai yang hilang dari rumah makan itu?" tanya Rizal. Pedagang itu tampak ragu, lalu menjawab, "Iya, banyak yang bilang mereka apa yang berani berbicara lebih jauh tentang itu. Takut ada yang tidak baik." Kata-kata pedagang itu membuat Rizal semakin penasaran. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Dani dan pegawai lainnya yang hilang. Ia mengunjungi rumah Dani, berharap bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari keluarganya. Saat tiba di sana, Rizal disambut oleh suasana duka. Ibu Dani terlihat lelah dan cemas, terus menatap pintu seolah berharap anaknya akan kembali. Rizal memperkenalkan dirinya dan menjelaskan tujuannya. "Ibu, saya ingin membantu mencari Dani. Apa yang bisa Anda ceritakan tentang hari-hari terakhirnya sebelum dia hilang?" tanyanya lembut. Ibu itu menghela napas panjang dan mulai bercerita. "Dani selalu pulang larut malam. Dia bilang pekerjaan di rumah makan itu menjanjikan. Tapi belakangan ini, dia sering terlihat gelisah. Katanya, ada hal-hal aneh yang terjadi di sana." Dengan setiap kata yang diucapkan oleh Ibu Dani, hati Rizal dipenuhi rasa iba dan kemarahan. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kehilangan pegawai. "Apakah Dani pernah bercerita tentang siapapun yang berperilaku aneh?" tanya Rizal. Ibu itu mengangguk, dia pernah bilang ada seorang pemuda baru yang bekerja di dapur, dan banyak pegawai merasa tidak nyaman saat berurusan dengannya. Informasi itu semakin memperkuat tekad Rizal. Ia berjanji kepada Ibu Dani untuk melakukan yang terbaik untuk menemukan anaknya. Setelah meninggalkan rumah itu, Rizal merasa bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran, tetapi ia juga merasakan bahaya yang mengintai. Hari-hari berlalu, dan Rizal terus menggali informasi. Ia berbicara dengan teman-teman Dani dan pegawai rumah makan lainnya. Dari mereka, ia mendengar cerita tentang seorang dukun yang sering datang ke rumah makan, mengklaim bisa memberikan keberuntungan dan kesuksesan bagi pemilik. Dukun itu sering melakukan ritual, dan beberapa pegawai bilang mereka merasa terancam. "Ada sesuatu yang tidak beres," kata salah satu pegawai. Ketika Rizal mendengarkan cerita-cerita itu, ia merasa semakin terperangkap dalam jaring misteri yang semakin rumit. Ia mulai menyusun rencana untuk menyelidiki dapur rumah makan pada malam hari, saat tempat itu sepi. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya apa yang sebenarnya terjadi. Malam harinya, Rizal bersembunyi di balik kegelapan, mengamati rumah makan. Ia melihat para pelayan pulang satu persatu, sementara pemilik dan beberapa orang lainnya masih berada di dalam. Dengan hati berdebar, Rizal memutuskan untuk masuk. Ia mengintip dari jendela dan melihat pemilik rumah makan berbicara dengan seorang pria misterius, mungkin dukun yang dibicarakan pegawai. Rizal merasa seperti menyaksikan adegan dari film horor.
Ia melihat pria itu melakukan gerakan aneh, seolah sedang memimpin ritual. Suasana di dalam dapur terasa mencekam, aroma rempah-rempah bercampur dengan sesuatu yang tidak biasa. Dalam hati Rizal, ia merasa bahwa ia telah menemukan titik awal konflik yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika pria itu pergi, Rizal memutuskan untuk masuk ke dalam. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar. Dengan hati-hati, ia menjelajahi dapur, mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding rumah makan itu. Ia menemukan beberapa bahan makanan yang tidak biasa, daging yang tampak aneh dan bumbu-bumbu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rizal terus menggali informasi, berusaha menyusun jari-jari kebenaran yang tersembunyi. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah di sini, dan ia bertekad untuk mengungkapnya, meskipun risiko yang harus dihadapi semakin besar. Ketika ia keluar dari dapur, ia merasa bahwa langkah-langkahnya telah mengarah ke jalan yang gelap dan berbahaya, tetapi ia tidak bisa mundur. Kebenaran harus terungkap, meskipun ia harus berhadapan dengan kegelapan yang mengancam. Setelah malam yang penuh ketegangan di dalam dapur rumah makan Padang, sederhana, Rizal kembali ke rumahnya dengan banyak pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Ia tidak bisa tidur, memikirkan apa yang telah dilihatnya. Aroma yang aneh dan bahan makanan yang tidak biasa terus terbayang di benaknya. Ia tahu bahwa ia harus segera mencari tahu lebih banyak tentang ritual yang dilakukan oleh pemilik rumah makan dan pria misterius yang ia lihat. Keesokan paginya, Rizal mengumpulkan semua catatannya dan mulai menyusun rencana. Ia merasa bahwa untuk mengungkap kebenaran, ia perlu berbicara langsung dengan orang-orang yang pernah terlibat dalam praktik pesugihan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang dukun yang disebut-sebut oleh para pegawai. Dalam pencariannya, ia menghubungi beberapa teman dan kolega di dunia jurnalisme untuk mencari informasi tentang dukun tersebut. Setelah beberapa hari, Rizal mendapatkan informasi tentang seorang mantan pegawai rumah makan yang kini bekerja di tempat lain. Rizal segera mengatur pertemuan dengan mantan pegawai tersebut di sebuah kafe yang sepi. Suasana di kafe itu tenang, tetapi Rizal merasakan ketegangan yang mengendap di dalam hatinya. Ia tahu bahwa apa yang akan dibahas bisa berbahaya. Ketika mantan pegawai itu tiba, Rizal menyambutnya dengan ramah. "Terima kasih sudah datang. Saya ingin mendengar tentang apa yang terjadi di rumah makan Padang, sederhana. Banyak orang hilang, dan saya merasa ada yang tidak beres." Rizal membuka percakapan. Mantan pegawai itu terlihat ragu, tetapi setelah melihat ketulusan di wajah Rizal, ia mulai bercerita. Di sana, banyak yang tidak terlihat oleh mata. Dukun itu sering datang dan mengadakan ritual. Mereka melakukan pengorbanan untuk mendapatkan kesuksesan. Saya pernah melihat beberapa pegawai yang hilang, dan saya yakin mereka menjadi bagian dari persembahan itu, ujarnya, suaranya bergetar. Rizal merasa terkejut mendengar pengakuan itu. Ia menanyakan lebih lanjut tentang cara kerja dukun dan ritual yang dilakukan. Mantan pegawai itu menjelaskan bahwa dukun sering meminta tumbal dalam bentuk nyawa untuk memperkuat kekuatan bisnis. Salah satu ritual yang pernah saya lihat adalah ketika mereka menyajikan hidangan tertentu kepada pelanggan, dan konon itu adalah bagian dari pengorbanan, tambahnya. Mendengar hal ini, Rizal merasa bahwa ia semakin dekat dengan kebenaran, tetapi juga merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati, karena mengungkap kebenaran ini bisa membahayakan nyawanya sendiri. Setelah pertemuan itu, Rizal kembali ke rumah makan, kali ini dengan rencana yang lebih matang. Ia memutuskan untuk menyamar sebagai pelanggan dan mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut. Ia kembali dengan penampilan lebih santai, mengenakan kaos dan topi untuk menyamarkan identitasnya. Ia memasuki rumah makan dengan hati-hati, mencoba menciptakan kesan bahwa ia hanya seorang pelanggan biasa. Di dalam, suasana tetap ramai. Rizal duduk di sudut dan memesan hidangan. Setelah beberapa saat, ia mulai mengamati para pelayan yang bergerak cepat, tampak tegang dan gelisah, terutama saat dukun datang. Rizal memperhatikan bagaimana pemilik rumah makan berinteraksi dengan dukun,
dengan sikap yang sangat menghormati, seolah-olah ada ikatan kuat di antara mereka. Saat menikmati hidangannya, Rizal memperhatikan satu pelayan muda yang tampak sangat ketakutan. Rizal merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pelayan itu. Ia memutuskan untuk mendekatinya setelah jam kerja. Ketika restoran mulai sepi, Rizal mendekati pelayan tersebut. "Hei, saya lihat kamu tampak cemas. Apakah semuanya baik-baik saja?" tanyanya dengan nada berempati. Pelayan itu terlihat terkejut dan awalnya enggan menjawab, tetapi setelah Rizal memberikan pengertian, ia mulai bercerita. "Ada yang tidak beres di sini. Beberapa pegawai hilang, dan saya takut. Dukun itu datang dan kadang melakukan ritual di dapur, dan kami semua merasa terjebak," ungkapnya dengan suara bergetar. Rizal merasa semakin tergerak untuk membantu dan berusaha meyakinkan pelayan itu untuk berbagi lebih banyak informasi. Ia menyarankan agar pelayan itu melapor kepada pihak berwenang, tetapi pelayan tersebut tampak ragu. "Jika saya melaporkan ini, mereka mungkin akan mencariku," katanya dengan ketakutan. Setelah beberapa percakapan, Rizal menyadari bahwa situasi ini lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Ia mulai merencanakan bagaimana cara mengumpulkan bukti yang cukup untuk melaporkan praktik ilegal ini. Ia tahu bahwa ia perlu menyelidiki lebih dalam ke dapur, tempat di mana semua ritual dan persembahan dilakukan. Dalam beberapa hari berikutnya, Rizal mengamati rumah makan itu secara diam-diam, mengumpulkan informasi dan catatan. Ia memperhatikan pola-pola tertentu, terutama saat dukun datang dan apa yang terjadi setelahnya. Ia memutuskan untuk mengambil risiko dan kembali ke dapur, berharap bisa menemukan bukti yang cukup untuk mengungkap praktik pesugihan ini. Malam itu, Rizal menyusup sekali lagi ke dalam dapur. Kegelapan menyelimuti ruangan, dan ia berusaha bergerak hati-hati agar tidak terdengar. Ia menemukan sejumlah bahan makanan yang tampak aneh, dan saat ia menyelidiki lebih jauh, ia melihat altar kecil dengan beberapa benda aneh yang diletakkan di atasnya. Di sana, ia menemukan foto-foto pegawai yang hilang, foto Dani di antara mereka. Rizal merasa mual melihat semua ini. Ia tahu bahwa ia telah menemukan bukti nyata dari praktik mengerikan ini. Namun, sebelum ia bisa mengambil foto atau mencatat, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Dengan cepat, ia bersembunyi di balik rak penyimpanan, merasakan jantungnya berdegup kencang. Di dalam kegelapan, ia berdoa agar tidak tertangkap. Suasana semakin tegang saat ia melihat pemilik rumah makan dan dukun memasuki dapur. Mereka berbicara dengan suara rendah, tetapi Rizal bisa mendengar sebagian dari percakapan mereka. "Kita harus segera mengorbankan satu lagi agar bisnis ini tetap berjalan," ujar dukun dengan nada serius. Rizal merasa ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit dan ia harus segera melaporkan semua ini. Ketika mereka pergi, Rizal menunggu beberapa saat sebelum melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Ia mengambil beberapa foto sebagai bukti dan bertekad untuk membawa semua informasi ini kepada pihak berwenang. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan gelombang ketakutan. Ia tahu bahwa ia telah memasuki dunia yang sangat berbahaya, dan apapun bisa terjadi pada dirinya atau orang-orang di sekitarnya. Dengan semua informasi yang telah ia kumpulkan, Rizal merasa semakin dekat untuk mengungkap kebenaran. Namun, ia juga merasakan konflik batin yang mendalam. Ia berjuang antara keinginan untuk mencari kebenaran dan rasa takut akan konsekuensi yang mungkin harus ia hadapi. Langkah-langkahnya kini semakin berat, tetapi ia tahu bahwa ia harus melanjutkan, tidak peduli harga yang harus ia bayar. Malam itu, Rizal merasa gelisah. Dengan semua informasi yang telah dikumpulkannya, ia tahu bahwa saatnya untuk bertindak sudah dekat. Ia duduk di meja kerjanya, dikelilingi oleh catatan dan foto-foto yang diambilnya dari rumah makan. Wajah-wajah pegawai yang hilang, termasuk Dani, menatapnya dari tumpukan kertas. Rasa tanggung jawab menggelayuti pikiran Rizal. Ia tidak bisa membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Setelah memikirkan segala sesuatunya, Rizal memutuskan untuk menghubungi Rina,
rekannya sekaligus sahabat dekat yang juga seorang jurnalis. Ia tahu bahwa Rina memiliki pengalaman dan koneksi yang bisa membantunya. "Rina, saya butuh bantuanmu. Ada sesuatu yang sangat mengerikan yang terjadi di rumah makan Padang, sederhana," ujarnya saat mereka bertemu di sebuah kafe yang sepi. Rina terlihat terkejut mendengar cerita Rizal. Ia mendengarkan dengan seksama saat Rizal menceritakan tentang ritual pesugihan, hilangnya pegawai, dan dukun yang terlibat. "Kita harus melaporkan ini kepada pihak berwenang. Tapi kita juga perlu bukti yang kuat," kata Rina. Rizal setuju, dan mereka berdua merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Malam berikutnya, Rizal dan Rina kembali ke rumah makan Padang, sederhana. Mereka bersembunyi di dekat dapur, menunggu saat yang tepat untuk menyaksikan ritual yang telah diceritakan oleh mantan pegawai. Ketegangan menyelimuti suasana saat mereka melihat pemilik rumah makan dan dukun memasuki dapur. Mereka membawa berbagai benda aneh dan terlihat sangat serius. Rizal menyalakan ponselnya, bersiap untuk merekam, sementara Rina mengatur kamera untuk menangkap semua yang terjadi. Mereka berdua berusaha tetap bersembunyi di balik bayang-bayang, tidak ingin tertangkap. Suasana di dapur terasa menakutkan. Aroma rempah-rempah bercampur dengan sesuatu yang tidak biasa, menciptakan atmosfer mencekam. Ritual dimulai. Dukun berdiri di depan altar kecil yang telah disiapkan, sementara pemilik rumah makan terlihat sangat tegang. Rizal dan Rina mendengarkan dengan seksama saat dukun mulai mengucapkan mantra. "Kita memohon kepada yang tak terlihat untuk memberikan keberuntungan dan kesuksesan bagi rumah makan ini," ujarnya dengan suara booming. Rizal merasakan ketegangan yang melingkupi ruangan. Saat dukun mengangkat sebuah pisau besar, Rizal merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Ini adalah persembahan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan," ucap dukun sambil menunjuk sebuah foto Dani, pegawai yang hilang. Rizal dan Rina saling berpandangan, keduanya merasakan ngeri dan kemarahan yang membara. Tepat saat dukun bersiap untuk melakukan ritual, Rizal tidak bisa menahan diri lagi. "Stop!" teriaknya, melangkah maju dari tempat persembunyiannya. Rina mengikuti, mengarahkan kamera ke arah mereka. Pemilik rumah makan dan dukun terkejut, memalingkan wajah mereka ke arah Rizal dan Rina. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya pemilik rumah makan dengan nada marah. "Yang kalian lakukan di sini tidak benar. Kami tahu tentang semua pegawai yang hilang. Ini adalah kejahatan." Rizal berteriak penuh keberanian. Dukun itu menyeringai, tampak tidak terpengaruh. "Kau tidak tahu siapa yang sedang kau hadapi, anak muda. Ini bukan urusanmu," jawabnya dengan suara dingin. Rina segera mengalihkan perhatian dengan merekam perdebatan yang sedang berlangsung. Rizal merasa ada yang menggetarkan dalam dirinya. Ia tahu bahwa mereka telah menginjakkan kaki ke dalam ranah yang sangat berbahaya. "Kami akan melaporkan ini kepada pihak berwenang," kata Rizal, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Pemilik rumah makan tampak semakin marah. "Kau pikir kamu bisa mengganggu usaha kami dan pergi begitu saja? Ini adalah bisnis yang sukses, dan kami tidak akan membiarkan siapapun merusaknya," teriaknya. Rizal merasakan ketegangan semakin meningkat. Ia tahu bahwa mereka mungkin akan diserang jika tidak segera pergi. Dalam sekejap, Rizal dan Rina berbalik untuk melarikan diri, tetapi dukun segera melangkah maju, berusaha menghadang mereka. "Jangan sekali-kali berani mengambil langkah lebih jauh, atau kalian akan menyesal," ancamnya. Rizal dan Rina melarikan diri keluar dapur, berlari secepat mungkin, dengan suara langkah kaki yang mengejar di belakang mereka. Setelah berhasil keluar dari rumah makan, mereka tidak berhenti berlari hingga sampai di sebuah tempat yang aman. Napas mereka terengah-engah, dan rasa takut masih menggerogoti jiwa mereka. "Kita harus melaporkan semua ini kepada polisi," kata Rina, berusaha menenangkan diri. Rizal setuju. Mereka segera menuju kantor polisi terdekat, menjelaskan semua yang telah mereka alami dan memberikan bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. Polisi tampak skeptis pada awalnya, tetapi saat Rizal menunjukkan rekaman video dan foto-foto, mereka mulai serius.
Kami akan melakukan penyelidikan, ujar salah satu petugas dengan nada tegas. Beberapa hari kemudian, Rizal dan Rina mendengar kabar bahwa polisi melakukan penggerebekan di rumah makan Padang sederhana. Mereka merasa lega, tetapi juga cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah semua pegawai yang hilang akan ditemukan? Apakah dukun dan pemilik rumah makan akan ditangkap? Penggerebekan itu menjadi berita besar di kota. Media meliput setiap detail, dan Rizal merasa bangga karena ia berkontribusi dalam mengungkap kebenaran. Namun, saat ia melihat berita tentang penangkapan, ia merasakan gelombang penyesalan yang mendalam. Ia teringat pada wajah Ibu Dani yang penuh harapan dan rasa sakit. Keesokan harinya, Rizal menerima telepon dari Ibu Dani. Suaranya penuh harapan, tetapi juga ketakutan. "Apakah mereka menemukan anak saya?" tanyanya. Rizal merasa terhimpit oleh rasa bersalah. "Ibu, saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Dani," jawabnya, meskipun ia tahu bahwa tidak ada jaminan. Hari demi hari berlalu, dan berita tentang penggerebekan menjadi semakin redup. Rizal merasa frustrasi karena tidak ada kabar tentang pegawai yang hilang. Ia terus mencari informasi, tetapi semua usaha terasa sia-sia. Suatu malam, ia menerima pesan singkat dari Rina. "Dapatkan berita terbaru. Dani ditemukan." Tapi, Rizal segera menghubungi Rina, dan saat mereka bertemu, Rina terlihat sangat serius. Dani ditemukan, tetapi dalam keadaan yang mengerikan. Dia tidak sendirian, ada beberapa pegawai lain yang juga ditemukan, tetapi mereka sangat trauma, kata Rina dengan suara bergetar. Rizal merasakan hancur dalam hatinya. Semua usaha dan keberanian yang telah mereka lakukan seolah sia-sia. Ia merasa hampa, karena meskipun kebenaran terungkap, banyak nyawa yang hilang dan tidak dapat kembali. Rasa penyesalan menyelimuti dirinya, dan ia menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubahnya selamanya. Di tengah kegelapan itu, Rizal memahami bahwa meskipun ia telah berhasil mengungkap praktik mengerikan, ia tidak akan pernah bisa mengembalikan kehidupan yang hilang. Ia belajar bahwa pencarian kebenaran seringkali datang dengan harga yang sangat mahal. Akhir cerita menggambarkan Rizal yang berdiri di depan rumah makan yang sekarang ditutup, mengenang semua yang telah terjadi. Ia berjanji untuk terus mencari kebenaran, tetapi ia tahu bahwa tidak semua kebenaran membawa kelegaan. Dengan hati yang berat, ia beranjak pergi, meninggalkan rumah makan yang dulunya dipenuhi kebahagiaan dan sekarang hanya menyisakan kenangan kelam. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah bahwa tidak semua yang terlihat baik itu benar. Kadang-kadang, keinginan untuk mendapatkan sesuatu, seperti kekayaan dan kesuksesan, dapat membawa kita ke dalam kegelapan dan penyesalan. Rizal menyadari bahwa kadang, kebenaran yang terungkap membawa beban yang lebih berat daripada yang bisa dibayangkan.